Teori keterampilan membaca berita. Yang pertama adalah definisi dari membaca terlebih dahulu. Membaca adalah kegiatan menelusuri, memahami, dan mengeksplorasi simbol berupa huruf atau gambar untuk memperoleh pengetahuan dan informasi. Jadi aktivitas ini tidak hanya melibatkan pelafalan tulisan, tetapi juga penyusunan makna melalui interaksi antara pengetahuan pembaca, bahasa tulis, dan konteks. Selanjutnya, berita. Teks berita adalah teks yang berisi informasi dari suatu peristiwa yang bersifat baru sesuai dengan kenyataan yang menarik perhatian pembaca dan disampaikan oleh media massa secara lisan maupun tulisan. Dalam Kosasis 2017 dalam Tamsi 2023, struktur teks berita terdiri dari 3 bagian. Yang pertama kepala, tubuh, dan yang terakhir ekor atau penutup berita. Yang pertama judul berita. Judul berita merupakan gambaran topik berita yang berfungsi untuk memberitahukan persoalan yang dibahas di dalam berita. Jadi penulisan judul ini harus mencerminkan isi berita yang ditulis dengan menggunakan kalimat yang ringkas dan padat. Selanjutnya adalah kepala berita. Kepala berita memuat isi pokok atau informasi utama dari keseluruhan isi teks berita. Unsur yang terdapat dalam kepala berita adalah unsur apa, siapa, di mana, dan kapan. Pembaca akan mengetahui informasi utama dari berita hanya dengan membaca kepala berita. Yang ketiga ada tubuh berita. Tubuh berita ialah keseluruhan peristiwa yang diangkat menjadi berita. Nah, badan berita atau tubuh berita merupakan penjabaran atau perincian yang lebih luas tentang kepala berita. Jika kepala berita sudah dirumuskan, penulisan tubuh berita biasanya berisi bagaimana atau mengapa peristiwa itu terjadi. Yang terakhir adalah ekor berita. Ekor berita adalah bagian dari struktur berita yang memuat informasi kurang penting. Informasi yang disajikan dalam ekor berita berupa informasi tambahan yang terkait dengan berita tersebut. Dalam keterampilan membaca teks berita dapat memperhatikan beberapa aspek. Di antaranya adalah penjedaan, pelafalan, intonasi, ekspresi wajah, volume suara, kelancaran, penampilan, dan pandangan mata. Aspek-aspek tersebut juga memiliki indikator masing-masing. Di antaranya yang pertama adalah penjedaan. Indikator yang harus dicapai adalah pembacaan dilakukan persatuan makna bukan perkata dan pengaturan jeda menjadikan berita yang dibaca mudah dipahami pendengar. Yang kedua adalah pelafalan. Indikator yang harus dicapai adalah setiap kata dilafalkan dengan jelas. Yang ketiga adalah intonasi. Indikator yang harus dicapai adalah tinggi rendahnya nada, keras lunaknya suara, dan cepat lambatnya pembacaan sudah diatur sesuai dengan isi kalimat dalam teks berita. Yang keempat, ekspresi wajah. Indikator yang harus dicapai dengan ekspresi wajah wajar sesuai dengan isi dan ragam berita yang dibacakan. Yang kelima adalah volume suara. Indikator yang harus dicapai adalah volume suara jelas terdengar di seluruh ruangan. Yang keenam adalah kelancaran. Indikator yang harus dicapai adalah pembacaan dilakukan tanpa tersendat. Yang ketujuh adalah penampilan. Indikator yang harus dicapai adalah penampilan tepat, rapi, tidak tegang, dan tidak grogi. Yang kedelapan, pandangan mata.
Indikator yang harus dicapai adalah pandangan mata fokus ke depan dan jarang melihat pada teks berita. Dalam pembacaan berita tersebut, seorang pembaca harus menguasai aspek vokal seperti penjedaan, pelafalan, intonasi, volume suara, dan kelancaran berbicara, serta aspek non-vokal seperti ekspresi wajah, penampilan, dan pandangan mata agar pesan tersampaikan dengan jelas dan menarik. Sementara itu, dalam teori sastra anak berfokus pada penyampaian nilai moral melalui cerita sederhana yang mudah dipahami oleh anak-anak. Cerita fabel yang saya sampaikan tersebut nanti seperti kancil dan buaya menggambarkan hewan yang berperilaku layaknya manusia sehingga pesan moral yang dapat diterima secara ringan namun bermakna. Isi karya ini berupa pembacaan berita dongeng yang menceritakan tentang kecerdikan kancil ketika menghadapi sekelompok buaya di sungai. Cerita dimulai dengan situasi awal ketika kancil ingin menyeberang sungai yang penuh buaya. Ia menghadapi masalah karena tubuhnya kecil dan tidak mampu melawan kekuatan buaya. Namun dengan kecerdikannya, ia berpura-pura menghitung buaya atas perintah raja hutan. Buaya-buaya yang percaya lalu berbaris dan kancil memanfaatkan kesempatan itu untuk melompat di atas punggung mereka hingga berhasil menyeberangi sungai tersebut. Pada akhirnya, buaya menyadari bahwa mereka telah ditipu, sedangkan kancil tertawa puas di daratan. Melalui kisah ini tersirat pesan moral bahwa kecerdikan mampu mengalahkan kekuatan dan bahwa kepercayaan harus diberikan dengan hati-hati. Sekian penjelasan teori dari saya. Selanjutnya mari kita simak dengan pembacaan berita yang berjudul Kancil dan Buaya. Selamat pagi semuanya, berjumpa dengan saya Sania Huril Iza dalam segmen membaca berita dongeng. Hari ini saya akan membacakan berita yang menarik dari dunia dongeng berjudul Kancil dan Buaya. Kisah ini mengajarkan tentang kecerdikan dan pentingnya menaruh kepercayaan pada tempat yang tepat. Mari kita simak cerita selengkapnya. Pada suatu hari, seekor kancil kecil ingin menyeberangi sungai tersebut. Namun, sungai itu tidaklah biasa. Airnya deras dan di dalamnya penuh dengan buaya yang lapar yang siap memangsa siapa saja yang menyeberangi sungai tersebut. Tubuh kancil yang kecil dan lemah membuatnya tak mungkin melawan kekuatan buaya. Kancil tentu tidak bisa berenang melewati sebuah sungai tersebut begitu saja. Keadaan yang terlihat sulit dan hampir mustahil baginya untuk melewati sungai itu dengan selamat. Namun, kancil tidak kehabisan akal. Dengan kecerdasannya, ia menyusun rencana. Ia mendekati buaya. Kejap. Huh? Jangan marah-marah. Aku datang ni membawa perintah Raja Sulaiman. Hah? Raja Sulaiman? Raja Sulaiman suruh aku jemput semua penghuni hutan untuk kenduri. Kenduri? Wah, lama tak kenduri. Makan? Bila? Mana? Apa? Iya, kenduri. Ada kambing, busa, lembu, kerbau, kancil tak ada. Sedap. Mendengar itu, buaya pun senang dan segera berbaris rapi
dari tepi hingga ke seberang sungai agar bisa dihitung oleh kancil. Buaya-buaya percaya begitu saja. Mereka segera berbaris memanjang di sungai. Saat itulah kancil melompat dari punggung satu buaya ke buaya yang lainnya, sambil pura-pura menghitung jumlah mereka dengan suara keras. Akhirnya, kancil berhasil sampai ke seberang sungai tanpa terluka sedikit pun. Buaya-buaya yang sadar telah ditipu hanya bisa marah, sementara kancil sudah tertawa puas di daratan. Demikianlah kisah kancil dan buaya. Dari cerita tersebut dapat mengambil pesan moral bahwa kecerdikan mampu mengalahkan kekuatan, dan kita juga harus berhati-hati dalam memberikan kepercayaan kepada orang lain. Saya Sania Hureliza melaporkan dari Hutan Nusantara. Sampai jumpa dalam berita dongeng berikutnya. Terima kasih dan selamat pagi.